Yuk, yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai alat optik. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novi Krisyanti. Nama saya Nova Surya Gumilang. Nama saya Nur Fitri Arisanti Bakwaki. Nama saya Putri Kayla Cantika. Baik, di sini kami akan memulai presentasi kami. Pertama-tama, ada definisi dari alat optik. Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Alat optik dibagi menjadi dua, yaitu alat optik alamiah dan alat optik buatan. Alat optik alamiah terdiri dari satu, yaitu mata, sedangkan alat optik buatan ada 6, di antara lainnya ada kacamata, kamera, lup, mikroskop, teropong, dan proyektor. Alat optik yaitu mata. Mata manusia adalah organ sensorik utama yang memberi reaksi pada cahaya dan mengirimkan informasi visual kotak. Fungsi mata yaitu menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian diangkat oleh retina mata, ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap oleh retina mata tersebut kemudian dikirim ke otak melalui syaraf optik yang kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Mata hampir berbentuk bulat dengan diameter sekitar 2,5 cm dan dibungkus cangkang yang disebut dengan sklera berwarna putih yang keras sebagai pelindung. Fungsi bagian-bagian mata dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar mata yang terdiri dari kelopak mata, bulu mata, alis mata, dan kelenjar air mata, dan bagian dalam mata. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fitri. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya atau bayangan yang masuk jatuh di retina mata. Pupil untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Sklera untuk melindungi bola mata terhadap gangguan luar yang bersifat mekanis atau benturan serta berfungsi untuk menjaga bentuk bola mata. Koroid berfungsi untuk memelihara retina dan mencegah terjadinya pemantulan cahaya di dalam ruang internal mata dengan cara menyerap cahaya yang tidak diperlukan. Retina berfungsi sebagai tempat penerimaan cahaya dan tempat jatuhnya bayangan benda. Saraf optik untuk meneruskan informasi bayangan benda yang diterima retina menuju otak. Otot ciliari berfungsi untuk mengatur kelengkungan lensa mata agar bayangan benda jatuh tepat di retina. Akomodasi. Daya akomodasi mata atau daya sesuai mata adalah kemampuan otot ciliar untuk menebalkan atau memipihkan kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat mata. Pada saat mata melihat dekat lensa, mata harus lebih cembung atau otot-otot ciliar menegang. Dan pada saat melihat jauh, lensa harus lebih pipih atau otot-otot ciliar mengendur. Manusia memiliki dua batas daya akomodasi atau jangkauan penglihatan, yaitu jarak dekat dan jauh. Pertama, titik dekat mata atau punctum proximum adalah jarak benda terdekat di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Titik dekat disebut juga jarak baca normal atau 25 cm. Ketika mata melihat pada titik dekat, mata dalam keadaan akomodasi maksimum. Yang kedua, titik jauh mata atau punctum remotum adalah jarak benda terjauh di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal, titik jauhnya adalah tak terhingga. Ketika mata melihat titik jauh tak terhingga, mata tak berakomodasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Kayla. Setelah itu ada cacat mata, macam-macam cacat mata.
Yang pertama ada miopi, suatu kondisi saat benda yang dekat tampak jelas, tetapi yang jauh tidak. Yang kedua hipermetropi, kondisi penglihatan ketika benda-benda di dekatnya terlihat kabur. Yang ketiga presbiopi, suatu kondisi saat kemampuan mata untuk secara aktif berfokus pada objek yang dekat perlahan-lahan berkurang dikarenakan usia. Keempat, ada astigmatisma, gangguan penglihatan yang disebabkan oleh cacat pada kelumpuhan lensa atau kornea. Yang kelima, ada katarak, suatu penyakit ketika lensa mata menjadi keruh dan berawan. Yang keenam, ada glaukoma, kerusakan pada saraf mata akibat tingginya tekanan di dalam bola mata. Yang kedua, ada kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata. Kacamata terdiri dari lensa atau tergantung jenis cacat matanya. Frame atau kerangka yang menyangga lensa. Kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina, dengan cara menjauhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Kekuatan atau daya lensa dirumuskan dengan P sama dengan 1/F. P adalah kekuatan atau daya lensa dioptri, F adalah jarak fokus lensa atau meter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Noval. Selanjutnya, untuk mencari jarak fokus lensa, kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan rumus 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Keterangannya, untuk S adalah jarak benda ke lensa, dan X aksen adalah jarak bayangan ke lensa. Untuk F itu fokusnya. Lalu yang ketiga ada loop. Loop atau kaca pembesar hanya terdiri dari satu lensa positif dan berfungsi untuk memperbesar ukuran bayangan yang terbentuk di retina. Cara menggunakan loop ada dua cara, yaitu dengan mata berakomodasi dan dengan mata tak berakomodasi. Yang pertama, untuk mata berakomodasi maksimum, benda diletakkan di antara F dan O atau jarak benda selalu lebih kecil daripada jarak titik api. Yang kedua, untuk mata tidak berakomodasi, benda diletakkan tepat di titik api atau jarak benda sama dengan jarak titik api loop. Selanjutnya ada rumus perbesaran pada mikroskop. Yang pertama, mata berakomodasi maksimum. Perbesaran total mikroskop sama dengan jarak bayangan dari lensa objektif dibagi jarak benda dari lensa objektif, dikali titik dekat mata, yaitu 25 cm, dibagi jarak fokus lensa okuler, ditambah 1. Lalu untuk mata yang tidak berakomodasi, perbesarannya adalah jarak bayangan dari lensa objektif dibagi sama jarak benda dari lensa objektif dikali titik dekat mata, yaitu 25 cm, dan dibagi jarak fokus lensa okuler. Selanjutnya akan dibacakan. Baik, di sini sudah ada contoh soal yang kami sediakan. Soalnya ialah Reni yang menderita rabun dekat mempunyai titik dekat 50 cm. Jika ingin membaca dengan jarak normal, yaitu 25 cm, maka berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai oleh Reni? Baik, penyelesaian diketahui S yaitu 25 cm, S aksen sama dengan minus 50 cm. Mengapa minus? Karena menunjukkan bayangan bersifat maya atau di depan lensa. Yang ditanya yaitu P, kekuatan kacamata. Maka rumus yang kita gunakan yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F sama dengan 1/25 dikurangi 1/50. 1/F sama dengan 2/50 per 1/50. Mengapa di sini menjadi 2/50? Yaitu supaya menyamakan penyebutnya. 1/F sama dengan 1/50. F sama dengan 50 cm, yaitu hasil dari kali silang. 50 cm dirubah ke meter menjadi 0,5 meter. Rumus P yaitu 1/F, maka kita memasukkan nilai F yang tadi. 1/0,5 sama dengan 2 dioptri.
Jadi kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai oleh Reni yaitu 2 dioptri. Nah, kami telah menyelesaikan presentasi kami. Kami rasa ini sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah